menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Itu berkat doa. Hampir mati dalam ekspedisi Kopassus di Gunung Everest 1997 silam. Bagaimana kisah selengkapnya dan seperti apa perjalanan karir Danjen Kopassus Iwan Setiawan? Simak dalam video polemik kali ini. Tercatat malang melintang di dunia Kopassus. Iwan menjadi salah satu perwira dengan prestasi yang membanggakan. Salah satu tugas berat yang sempat diambil ayah satu orang anak tersebut adalah menaklukkan Gunung Everest tahun 1997. Saat itu, Prabowo sebagai Danjen Kopassus memberikan tugas kepadanya. Meski sebelumnya belum pernah naik gunung, Iwan mencoba menaklukkan gunung tertinggi di dunia tersebut. Masih berpangkat lettu, Iwan tidak sedikit pun goyah di perjalanan. Meski sempat sakit lantaran dinginnya Gunung Everest yang mencapai minus 50 derajat. Tapi tidak menyurutkan semangatnya. Iwan sangat berpegang teguh terhadap prinsipnya sendiri untuk pantang pulang sebelum menyelesaikan tugasnya. Kita mulai dari kehidupan awal sang jenderal. Pemilik nama lengkap Iwan Setiawan ini merupakan pria kelahiran 16 Februari 1968. Jenderal Kopassus yang lahir dan besar di Bandung, Jawa Barat. Iwan Setiawan muda menyelesaikan pendidikannya di bangku sekolah, seperti anak-anak kebanyakan. Menghabiskan masa muda dengan menempuh pendidikan wajib 12 tahun. Setelah lulus dari sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Margahayu, di tahun 1988, Iwan memilih masuk Akademi Militer atau Akmil dan berhasil lulus di tahun 1992. Tak mau berpuas diri begitu saja dengan ilmu dari Akmil, Iwan pun menyelesaikan pendidikan militernya di Sesar Kabif di tahun yang sama. Lalu masuk Komando A64 tahun 1994, Susar Para Utama. Selain itu untuk pencapaian jenjang karirnya, Iwan juga melanjutkan di Dik Free Fall, Dik Pandu Udara, Dik Lapa 1, Dik Lapa 2, Seskoat, Susdanyon, Sesko TNI, hingga Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Dalam perjalanan karirnya, Iwan bertemu dengan wanita yang kini menjadi istrinya, Betty Siti Supartini. Wanita berhijab tersebut begitu setia menemani suaminya menjalankan tugas dimanapun. Dari pernikahan mereka dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Arya Everest Setiawan. Berkat pendidikan yang digeluti pria 54 tahun ini, dirinya juga berhasil mengemban berbagai tugas selama di TNI. Dan tidak pernah lepas dari dunia Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Setelah lulus dari Akmil, berbekal pangkat Letnan II yang diperolehnya, Iwan mulai menjalankan tugas sebagai Pama Pusanif dari tahun 1992 hingga 1993. Lalu menjadi Danunit Grup 2 Parako Kopassus dari tahun 1993 hingga 1995. Lalu jadi Dansubtim Grup 1 Parako Kopassus dari 1995 hingga 1996. Selanjutnya, Iwan menjabat sebagai Dantim Grup 1 Parako Kopassus di tahun 1996 sampai 1998. Lalu menjabat sebagai Danki 1/13 Grup 1 Parako Kopassus dari tahun 1998 sampai 2000. Kemudian menjabat sebagai Palat Sima Denma Grup 1 Parako Kopassus dari tahun 2000 sampai 2002. Dan Kasih 2 Ops Grup 1 Parako Kopassus dari tahun 2002 sampai 2004. Setelah pangkatnya naik jadi mayor, Iwan kembali mengemban berbagai jenis jabatan. Mulai dari Wadanyon 12 Grup 1 Parako Kopassus dari tahun 2004 sampai 2007. Lalu Pamen Denma Kopassus dalam rangka Seskoat tahun 2007. Tak lama menjabat, Iwan ditugaskan sebagai Dansesko Pusdik Passus di tahun 2007 hingga 2008. Selanjutnya sebagai Danyon 22 Grup 2 Kopassus di tahun 2008. Lalu Dansesko Spesialisasi Pusdik Passus tahun 2009. Setelah naik jabatan atau naik pangkat jadi Letnan Kolonel, Iwan pun ditugaskan sebagai Wadan Grup 2 Parako Kopassus di tahun 2011 dan Wadan Pusdik Passus di tahun 2011. Setelah berpangkat Kolonel, Iwan ditugaskan sebagai Dan Brigif 22 Otamanasa di tahun 2012, lalu sebagai Asops Kasdam 4 di Ponegoro tahun 2013. Lalu sebagai Dan Pusdik Passus di tahun 2014, lalu Dan Rindam Jaya di tahun 2015, dan Rem 052 Wijaya Krama di tahun 2016, dan jabatan terakhirnya Pamen Denma Mabesat di tahun 2018.
Karir Iwan semakin menunjukkan tanda-tanda menuju puncak saat naik pangkat sebagai Brigadir Jenderal. Iwan mengemban tugas sebagai Danrem 173 Praja Vira Braja di tahun 2020 dan Waslat Kasat Bidang Kermamil di tahun 2021, menggantikan Brigjen Ahmad Budi Handoyo. Kini telah berpangkat Mayor Jenderal, Iwan dipercayakan sebagai Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus dan sudah menjabat dari tahun 2022 silam, menggantikan Danjen Kopassus sebelumnya, Mayor Jenderal TNI Widi Prasetyono. Selain punya karir moncer, selama menjabat di Kopassus, Iwan juga banyak meraih penghargaan baik dalam maupun dari luar negeri. Mulai dari brevet kualifikasi Komando Kopassus yang didapatkan Iwan setelah menyelesaikan pendidikan Komando Kopassusnya selama 7 bulan. Selanjutnya brevet para utama, lalu brevet free fall sebagai penghargaan terjun bebas yang dilakukan Iwan. Lalu brevet penanggulangan teror yang diterima Iwan 2022 silam. Juga brevet kualifikasi pandu udara atau Pathfinder. Kemudian penghargaan berupa brevet Advanced Military Free Fall Parachutist Badge yang diadakan oleh Angkatan Udara Singapura. Lalu brevet Master Parachutist Badge, kemudian Basic Parachutist Badge, hingga penghargaan berupa brevet Master Parachutist Badge dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Untuk penghargaan dari dalam negeri, Iwan mendapatkan Bintang Yuda Dharma Pratama di tahun 1997. Lalu Bintang Eka Paksi Pratama, Bintang Yuda Dharma Nararia, Bintang Kartika Eka Paksi Nararia. Jenderal Bintang 2 ini juga mendapatkan penghargaan berupa Satya Lancana Dharma Bantala, Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun, Satya Lancana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lancana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lancana Kesatria Yuda, serta Satya Lancana Seroja. Kemudian Satya Lancana Dharmanusa atau Ulangan 1, Satya Lancana Wiranusa, Satya Lancana Wiradharma, Satya Lancana Dwidya Sista, Satya Lancana Wirakarya, dan Satya Lancana Kebaktian Sosial. Kini Iwan menikmati masa-masa tugasnya sebagai Danjen Kopassus, melanglang buana dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menjalankan misinya sebagai seorang perwira. Bahkan hingga saat ini, Iwan tidak gentar dengan segala macam kondisi medan yang didatanginya. Hampir 1 tahun menjabat, Iwan mengakui jika Papua menjadi salah satu kawasan yang paling berbahaya. Mulai dari ancaman kondisi alam hingga cuaca ekstrim, Iwan juga harus bersiap dengan tantangan serangan yang bisa didapat Iwan dan timnya dari berbagai arah. Apalagi melihat situasi yang tidak bersahabat di Papua sana. Bisa saja Iwan akan memilih menyerah. Tapi berkat karakternya yang kuat, Iwan bisa melalui segala tantangan yang ada.